Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah membuka kesempatan yang lebih besar dalam melakukan komunikasi bisnis. Hal ini berarti perlu adanya pemahaman mengenai bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan orang asing supaya tujuan perusahaan dapat tercapai. Di pembelajaran ini, kita akan bersama-sama memahami salah satu teori komunikasi lintas budaya, yaitu 6 dimensi budaya menurut Hofstede. Geert Hofstede merupakan seorang ahli psikologi sosial asal Belanda yang mana risetnya berfokus pada pemahaman mengenai budaya. Hofstede mendefinisikan budaya sebagai seperangkat pemikiran, pengalaman, nilai-nilai, asumsi, dan pola perilaku individu yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalani kehidupannya, baik secara pribadi maupun sosial saat melakukan kontak dengan kelompok budaya lainnya. Hofstede merumuskan 6 dimensi budaya, yaitu dimensi individualisme dan kolektivisme, dimensi maskulin dan feminin, dimensi jarak kekuasaan atau power distance, dimensi penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance, dimensi orientasi jangka panjang dan jangka pendek, dan yang terakhir dimensi kesenangan atau indulgence dan pengendalian atau restraint. Dimensi individualisme dan kolektivisme. Dimensi individualisme dan kolektivisme berkaitan dengan integrasi individu ke dalam kelompok utama. Masyarakat dengan budaya yang individualis cenderung lebih mementingkan dan memperhatikan diri sendiri dan keluarga terdekatnya. Sementara itu, pada masyarakat dengan budaya kolektivis, tiap orang sudah langsung terikat dengan kelompoknya dari lahir. Dan hal ini tercermin pada sikap loyalitas pada orang-orang dari kelompok yang sama dengan dirinya. Lalu, gimana sih contoh dimensi ini di dunia nyata? Kita bisa ambil contoh pada proses rekrutmen pegawai baru. Pada negara dengan budaya individualis, proses rekrutmen akan menonjolkan apa saja keuntungan dan nilai plus yang bisa diraih oleh pegawai selama bekerja. Sementara itu, proses rekrutmen pada negara yang kolektivis akan menonjolkan bagaimana pegawai dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan komunitas di sekitarnya. Dimensi maskulin dan feminin. Dimensi budaya maskulin dan feminin mengacu pada distribusi peran emosional antar gender yang berbeda. Budaya dengan nilai maskulin diidentikan dengan sifat yang kompetitif, sifat yang tegas, bersaing, dan kesuksesan materi. Sementara itu, budaya dengan nilai feminin lebih menekankan pada kualitas hidup, hubungan antar pribadi, dan kepedulian terhadap yang lemah. Pada negara dengan budaya maskulin, perusahaan perlu berfokus untuk menonjolkan seberapa kompetitif produk yang ditawarkan. Sementara itu, pada negara dengan budaya feminin, fokus utamanya adalah memastikan bahwa perusahaan akan menawarkan produk yang paling berkualitas dengan harga yang paling sesuai. Dimensi jarak kekuasaan atau power distance. Dimensi jarak kekuasaan atau power distance adalah dimensi mengenai sejauh mana anggota organisasi atau lembaga yang berada di posisi lebih bawah menerima dan mengharapkan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang. Kita ambil contoh memasarkan aplikasi sewa rumah di dua negara dengan budaya yang berbeda. Pada negara dengan jarak kekuasaan yang tinggi, pemasarannya akan berfokus pada bagaimana aplikasi tadi dapat menguntungkan bagi pemilik rumah. Sementara itu, pada negara dengan jarak kekuasaan yang rendah, fokus dari pemasarannya adalah bagaimana aplikasi ini dapat membantu tiap orang, tidak hanya pemilik tetapi juga penyewa. Dimensi penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana masyarakat bertoleransi dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Masyarakat dengan budaya uncertainty avoidance yang tinggi akan lebih mencoba untuk meminimalisir keadaan yang tidak biasa. Sementara itu, pada masyarakat yang budaya uncertainty avoidance-nya rendah, mereka toleran terhadap perubahan. Saat memasarkan suatu produk di negara dengan budaya uncertainty avoidance yang tinggi, ada standar dan aturan tertentu yang benar-benar harus diikuti. Sementara itu, pada negara dengan budaya uncertainty avoidance yang rendah, kampanye pemasaran yang kreatif tidak menjadi masalah. Dimensi orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Dimensi budaya orientasi jangka panjang dan jangka pendek dikembangkan oleh Hofstede bersama dengan peneliti Michael Harris Bond. Menurut Hofstede dan Bond, masyarakat yang berorientasi jangka panjang akan lebih mementingkan masa depan dengan mendorong nilai-nilai pragmatis. Sementara itu, pada masyarakat dengan orientasi jangka pendek, masa lalu dan masa kini dianggap lebih penting. Pada negara dengan budaya yang berorientasi jangka panjang, praktik bisnis yang bertanggung jawab dan adaptasi dengan lingkungan menjadi hal yang paling penting. Sementara itu, pada negara yang berorientasi jangka pendek, fokus kepada keuntungan lebih penting, sehingga perusahaan akan lebih memamerkan jumlah penjualan yang besar. Dimensi kesenangan atau indulgence dan dimensi batasan atau restraint.
Dimensi yang terakhir adalah dimensi indulgence dan restraint. Fokus utamanya adalah pada tingkat kebahagiaan orang-orang di masyarakat tertentu. Pada masyarakat dengan budaya yang mengutamakan kesenangan atau indulgence, setiap orang diperbolehkan untuk memuaskan hasrat dan kebutuhannya secara bebas. Kebalikannya adalah masyarakat dengan budaya yang restraint atau membatasi rasa senang melalui norma-norma sosial yang lebih ketat. Pada saat memasarkan produk ke negara yang lebih restraint, hal-hal yang perlu ditonjolkan adalah bagaimana produk atau jasa tersebut mengikuti nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya. Sementara itu, pada negara yang budayanya lebih indulgence, perusahaan akan lebih menyasar keinginan calon konsumen untuk bersenang-senang. Itu dia 6 dimensi budaya Hofstede. Dimensi ini masih dipakai hingga saat ini loh, terutama dalam mengkaji komunikasi antar budaya pada konteks organisasi dan bisnis. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.